Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Alumni dan Sahabat. Channel yang khusus mengangkat persoalan-persoalan aktual yang diangkat oleh para alumni dan sahabat. Kali ini kita ingin berbincang-bincang dengan Bang Yasin Kara. Saya nyebutnya Bang Yasin Kara. Yasin Kara adalah seorang pengamat sosial politik dan mantan politisi tentunya. Bang, saya melihat saat ini kok negara kita kok kacau amat ya. Artinya banyak sekali kegaduhan. Baru-baru ini ada Saifuddin Ibrahim yang minta 300 ayat Al-Quran dihapus. Itu bagaimana menurut Abang tuh, Bang? Betul, Bang Komar. Jadi saya sapa dulu pemirsa Bang Komar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Jadi ini banyak sekali kasus yang seakan-akan dibuat Bang Komar. Ada 300 ayat diusulkan untuk dihapuskan. Kita ribut soal minyak goreng, kita ribut soal daging. Dan itu seakan-akan diskenariokan yang tidak pernah membuat kita tenang. Ribut terus, entah di mana ujungnya permainan ini. Tetapi saya melihat bahwa dalam keindonesiaan kita ke depan ini ada sesuatu yang belum terselesaikan. Yakni bagaimana hidup bersama antara kelompok-kelompok masyarakat yang ada saat ini. Ambillah contoh para pengusaha yang menurut saya sampai sekarang tidak merasa tenang dengan keadaan yang ada. Pengusaha ini kebetulan dikuasai oleh kaum minoritas yang kita sebut, yang kemudian terus merasa terancam oleh kaum mayoritas, atau dibuat seakan-akan satu sama lain antara kaum mayoritas dan minoritas saling mengancam. Ini sepertinya menurut Abang seperti ada sebuah gerakan siluman atau apa gitu ya, sehingga mengacaukan ini. Ya, betul. Jadi ambillah apa yang kita dengar belakangan ini ketika riuh mengenai penundaan pemilu. Itu lagi, Bang, penundaan pemilu, ya kan? Gaduh lagi. Dan ketika gaduh ini terjadi, semua penglihatan kita mengarah ke sana. Ada hal-hal yang kelihatan tersembunyi hendak diselesaikan, tetapi ada keraguan untuk menyelesaikan apakah kalau kasus-kasus itu diselesaikan bisa membuat masyarakat menjadi tenang atau justru menjadi ribut. Inilah yang kemudian diantar dengan kegaduhan-kegaduhan kecil yang terus-menerus. Bang, saya lihat nih dari mulai Menteri Agama menyarankan apa itu? Azan, ya kan, kemudian menyusul penundaan, usulan penundaan pemilu, kemudian Saifuddin Ibrahim. Seperti kok kondisi kita seperti air yang diubah gitu. Diubah. Air jadi artinya kan ada orang yang pengen menangkap ikan di dalamnya kan. Berarti ini ada orang yang sengaja mengubah. Itulah. Orang atau kelompok yang kita nggak tahu lah, ini siluman lah kita sebut namanya. Kita sebagai rakyat Indonesia yang hadir di tengah kondisi seperti ini harus pandai-pandai melihat. Dan yang pertama tentu jernihkan pikiran kita. Senantiasa jernihkan pikiran kita ya. Positif aja gitu. Positif dulu. Yang kedua, jangan biarkan ketika ada orang yang memang ingin merusak keadaan. Artinya mari kita bersatu menghadapi itu untuk melawan orang-orang yang ingin merusak. Coba perhatikan dalam kasus perpanjangan masa jabatan itu. Iya. Itu bayangkan yang akan terjadi adalah grand norm dari bangsa kita, yakni Undang-Undang Dasar 45 akan diacak-acak untuk meladeni kepentingan satu orang, yakni presiden. Di balik presiden ada lagi yang berkepentingan tentunya. Tentu bukan presiden sendiri yang berkepentingan terhadap itu. Mungkin para pengusaha, mungkin para pejabat-pejabat yang sekaligus menjadi businessman. Mungkin karena investasi mereka belum selesai, masih butuh waktu untuk lebih tenang di dalam melakukan investasi.
mengakibatkan mereka mencari-cari jalan untuk membuat kekuasaan ini tetap langgeng, agar segala sesuatu yang ingin dia persiapkan siap dulu, baru terjadi pergantian kekuasaan. Khawatir malah yang paling berbahaya, upaya-upaya ini justru akan membuat kita kembali ke zaman Orde Baru, di mana kekuasaan itu hampir-hampir tidak selesai. Bayangin kalau bisa akan berkuasa 32 tahun misalnya, kalau itu terulang kembali, maka sekarang Pak Jokowi baru 10 tahun, masih ada 20 tahun lagi beliau akan berkuasa setelah ini. Apalagi ada yang mengusulkan bahwa layak untuk diperpanjang gitu. Sama seperti Pak Harto dulu ya. Oh iya. Didukung. Dan ini ujungnya pasti berbahaya, pasti jelek. Jadi kapan waktu kepentingan satu orang menjadi lebih penting dari kepentingan semua orang, artinya keadilan tengah terancam. Jadi ketika keadilan tengah terancam, ini tidak boleh didiamkan. Kita harus sama-sama memberikan perhatian sejernih mungkin. Tetapi ketika ada upaya untuk menghentikan hal-hal seperti itu, sebaiknya kita bersama-sama berupaya untuk mengembalikan keadaan bangsa kita kepada rel yang seharusnya. Rel yang seharusnya itu adalah ya kita patuh terhadap Undang-Undang Dasar. Kalau mau melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, jangan karena kepentingan 1-2 orang, tetapi karena kepentingan bangsa secara keseluruhan. Saya tidak melihat kepentingan bangsa diwakili oleh 1 orang. Tidak mungkin. Maka marilah kita bertabayun, bermuhasabah, membuka diri, meletakkan persoalan kita di atas meja. Kalau hanya karena ketakutan untuk 1-2 perkara, jangan dijadikan sebagai perkara nasional. Selesaikan aja 1-2 perkara itu. Dan demikian kita bisa membuat bangsa kita ini tetap terpelihara sebagai suatu bangsa yang kuat. Dan menjadi bangsa yang besar ya. Bangsa yang besar. Jadi bukan bangsa yang kerdil. Ya. Mempersoalkan persoalan kecil, mengangkat persoalan-persoalan kecil yang membuat gaduh. Nah, karena ini kan sebenarnya orang pada prinsip kelompok yang ketakutan masa depannya akan hancur. Jadi para pengusaha ini mengatakan, ini kalau saya membiarkan rakyat tumbuh, maka kemungkinan saya akan tergeser sebagai pengusaha. Si rakyat mengatakan, kalau saya ini tidak memperjuangkan diri, maka kapan orang-orang ini akan membagikan saya bagian saya? Para penguasa juga lalu kemudian mempertahankan kekuasaannya. Dia bilang, kalau saya turun dari kekuasaan saya ini, saya akan kehilangan kehidupan. Nah, di sini jadi kelompok-kelompok kita ini, kelompok-kelompok bangsa adalah kelompok-kelompok yang sedang ketakutan. Jadi lingkaran setan. Rakyat curiga, ya, penguasa curiga. Pengusaha curiga. Nah, jadi berputar terus. Betul. Jadi tidak ada kemajuan negara ini. Tidak ada. Maka diperlukan sebenarnya kepemimpinan Pak Jokowi pada saat ini untuk memutus rantai ini. Tapi tidak dengan menghentikan. Jadi menurut saya, dibandingkan dengan membuat ibu kota baru, memutus rantai ini dengan membuka musahabah ya, dari seluruh kelompok sosial yang ada, dikumpulkan, menyelesaikan bagaimana kita menjadi bangsa yang baik. Ini jauh lebih legacy daripada memindahkan ibu kota baru. Ya. Dan kita tidak tahu, kan itu juga jangka waktunya panjang ya kan. Ya. Ini kalau bicara soal pemindahan ibu kota mau tuntas masih butuh 10 tahun menurut saya. Ya, dan karena kulturnya harus berubah. Belum lagi. Dan kalau nanti terjadi pergantian kepemimpinan, akan terjadi perubahan di dalam kebijakan macam-macam. Ini menurut saya pemindahan yang terburu-buru, dan kalau ini yang diharapkan akan selesai dalam 4 tahun, kalaupun diundur tidak selesai. Menurut saya tidak akan selesai. Karena kenapa? Jangankan itu, perusahaan yang kecil aja pindah tempat lokasi, itu penyesuaiannya bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Apalagi kalau negara. Jadi menurut penilaian Abang ini mungkin kita ke depan ini seperti ada ketidakpastian ya?
Ya selama ini tidak disadari, kepastian kita sungguh-sungguh terjadi. Ya sedikit-sedikit kita pojokkan umat. Itu tadi kita kembali kepada urusan 300 itu. Menurut saya 300 ayat yang diminta untuk dihapus itu pekerjaan pengobok-obok aja. Bukan ini orkestra Bang, artinya Orkestra. seperti memainkan musik, ada pemainnya ini, ada konduktornya ini. Iya, Yang saya melihat seperti itu. Jadi, ada konduktor. Ada konduktor ya. Dia Iya. munculkan lagu Gus Yakut, Ajan, Aja. ribut, Iya. dimunculkan penundaan. Coba, sebenarnya kasus ajan itu yang kita sepakati bahwa ajan itu tetap ada. Yang dikurangi itu pra-azan. Mungkin jangan ngaji itu mulai dari jam 3 subuh. Cukup sebentar saja, 10 menit sebelum azan ada salawatan. Kemudian habis kayak gitu sholat. Kan itu fungsinya untuk memanggil saja. Kalau soal ngaji ya orang masing-masing akan ngaji di rumahnya. Nah kalau itu yang dibicarakan pasti tidak akan ada masalah. Sebetulnya simpel aja ya. Simpel, tapi kok kenapa yang jadi disentuh soal azan? Jadi provokatif gitu ya. Karena Jadi yang seperti disentuh seakan-akan tidak boleh azan. tidak boleh azan. Orang akan melawan. Karena diumpamakan seperti anjing kan. Nah apalagi ketika dikatakan bahwa azan itu Seperti anjing. dibandingkan dengan gonggongan anjing. Gangguannya sama dengan gonggongan anjing. Ya orang pasti tersinggung kok. Dan ini artinya provokasi. Ya sepertinya ini ada konduktornya ya yang memainkan ini. Makanya ini Dan karena rakyat ini miskin. bingung Bang sekarang Bang. Nah, masyarakat saya berharap bahwa masyarakat ketika orang berskenario, maka lihatlah persoalan ini dalam lingkup skenario. Sehingga kita sama-sama mengetahui orang kalau berskenario, kita tahu akan ke kiri, maka yang terbaik kalau dia ke kiri apa yang bisa kita lakukan. Kalau orang mau ke kanan, maka kalau yang terbaik yang kalau ke kanan apa yang bisa kita lakukan. Jadi yang penting rakyat ini harus paham apa yang terjadi Bang ya. Apa yang terjadi? Jangan buta. Jangan buta. Jadi harus mempelajari situasi fenomena apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi. Betul. Begitu. Karena ini kan permainan kelompok-kelompok kepentingan. Demi menjaga kepentingannya, demi menjaga itu kekuasaannya, kekuasaannya, usahanya. Mereka melakukan hal-hal yang di luar rel, yang tidak terpuji, dan menginginkan mayoritas ini menjadi marginal saja gitu ya. Menjadi pelengkap penderita. Karena mereka melihat bahwa kalau yang mayoritas ini sekaligus menjadi pengusaha, maka mereka pasti bisa tergeser. Itu yang menjadi pandangannya. Padahal seharusnya kita udah hentikan. Tidak ada lagi mayoritas minoritas. Kita sama-sama sebagai anak bangsa. Mari kita usaha sama-sama. Yang berdagang, yang berdagang, yang pengusaha, yang petani ya. Jadi equality, opportunity-nya. Tidak ada saling menghina, tidak ada saling menghujat. Equality treatment. Itu aja kok. Jadi perlakuan yang sama, kesempatan yang sama. Selesai urusannya. Kalau kita di luar dari itu, maka yang terjadi adalah setiap langkah orang kita bercuriga. Dan ini tidak sehat. Jadi hentikanlah saling mencurigai ini, hentikanlah kelompok isme yang begitu kuatnya dari dan pastikan Anda menjadi semakin kaya, tidak akan bisa mengkonsumsi kekayaan Anda secara keseluruhan. Jadi kaya menjadi kaya lah gitu ya. Jangan mengganggu yang miskin. Ini bayangin minyak goreng tidak ada di lapangan, ini permainan apa? Dan ini fatal karena kenapa? Sebelum sawitisasi minyak goreng, ini usaha-usaha kelapa. Minyak kelapa itu dimatikan yang ada di rakyat. Dibombardir dengan subsidi macam-macam yang akibatnya orang lebih memilih sawit daripada kelapa. Sekarang ketika sawit sudah mendapat tempat yang sudah tidak bisa tergantikan, mereka memainkan konsumen. Waktu mereka memainkan konsumen,
terjadi kerugian yang fatal luar biasa di masyarakat. Ibu Mega mengatakan, mbok ya ganti aja jangan goreng. Loh, itu bisa kalau konsumsi rumah tangga. Tapi kalau orang berdagang karena gorengan, nggak bisa jual gorengan, nggak bisa jual gorengan. Artinya dia tidak bisa melanjutkan kehidupan, mendapatkan income. Ini kan nggak sederhana itu dalam melihat ini kasus ini. Maka ini ketika kita melihat, mari kita saling melindungi kehidupan. Pengusaha perlu hidup normal, rakyat perlu hidup normal, penguasa perlu hidup normal. Nah, hilangkan saling meniadakan, kecurigaan yang saling meniadakan. Lingkaran kecurigaan itu diputus. Harus putus. Dan menurut saya, kalau penguasa saat ini, Pak Jokowi khususnya, ingin memutus lingkaran ini dengan baik, maka itu legasinya jauh lebih tinggi dari seluruh infrastruktur yang pernah dia bangun. Karena ini penyakit lama. Ini penyakit lama. Baik, saya kira terima kasih Bang Yasin Kara yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini akan menjadi perhatian bagi kita, bagi pemirsa, dan bagi semua masyarakat Indonesia. Sama-sama Bang Kamar. Agar kita memutus lingkaran prasangka, lingkaran kecurigaan Antar kelompok, antar golongan, dan kita tidak boleh saling meniadakan satu dengan yang lain. Saya kira kita cukupkan sekian pemirsa. Sampai ketemu di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.